Halo semua, hari ini kita akan membahas metode least squares atau OLS. Intinya metode ini mencari garis paling pas yang bisa meminimalkan sisi kesalahan antara data asli dan prediksi kita. Tujuannya satu, untuk mendapatkan metode yang model yang akurat dan tidak bias. Untuk membuktikannya, kita pakai Python, kita gunakan library seperti NumPy dan Pandas plus SymPy untuk perhitungan simbolis. Kita juga menggunakan fungsi otomatis untuk menghitung performa tabel mulai dari R-square sampai RMSE supaya kita tahu seberapa akurat model kita nanti. Agar eksperimen ini kita valid, kita buat 3 skenario data buatan. Yang pertama dataset A, kita gunakan model linear ganda untuk menguji masalah multikolinearitas. Sedangkan untuk dataset B, untuk pertumbuhan eksponensial, kita menggunakan bagaimana metode linear menghadapi data yang melonjak cepat. Dan dataset C, metode power law atau pangkat ganda. Regresi linear tunggal atau SLR hubungan satu variabel independen dengan satu dependen. Rumusnya adalah y sama dengan beta 0 plus beta 1 x plus epsilon. Residual adalah selisih antara nilai asli dan nilai prediksi. Grafik residual yang baik harus beracak di sekitar garis 0. SLR dalam bentuk sederhana dengan satu prediktor. Pada kode ini, pertama kita membuat data simulasi dengan n per 6 42 supaya SLR dan selalu sama saat dijalankan. Kemudian variabel XLR dibuat. Kemudian selanjutnya nilai y SLR dihitung dengan rumus 2,5x tambah 5 tambah noise atau dari n per yang normal supaya datanya lebih realistis. Setelah data dibuat, kita melakukan pemodelan dengan menggunakan WLS. Lalu kemudian menggunakan kode SMWLS, SLR, XSLR, fit digunakan untuk melatih model regresi dan predik digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi Y. Terakhir, data divisualisasikan dengan scatter plot untuk titik data asli dan garis merah sebagai garis regresi yang menunjukkan hubungan linear antara X dan Y. Selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu regresi linear ganda. Di sini kita menggunakan pendekatan ordinary least squares yang intinya ingin mencari garis atau bidang terbaik yang bisa meminimalkan total kodrat desain atau error. Bisa kita lihat dari potongan kode. Yang pertama, kita menambahkan konstanter yang mencocokkan model dengan data yang ada. Kedua, tantangan dalam regresi ganda adalah multikolinearitas. Itulah mengapa kita melakukan check fifth atau variance inflation factor. Dan yang terakhir adalah aturannya sederhana. Jika skor VIF lebih besar dari 5 atau 0, berarti ada korelasi antar variabel independen yang terlalu kuat. Hal ini bahaya karena bisa mengganggu stabilitas koefisien model. Terakhir, hasil evaluasi ini kita simpan untuk dibandingkan dengan metode lainnya nanti. Singkatnya, tahap ini memastikan model kita tidak hanya akurat, tapi juga stabil secara statistik. Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil tugas regresi secara singkat. Di sini saya memakai 3 jenis data buatan. Pertama, untuk regresi linear, fokusnya adalah mengecek VIF. Tujuannya adalah supaya kita tahu apakah variabel satu dengan lainnya itu saling bertabrakan atau enggak. Karena kalau terlalu mirip, hasil hitungannya jadi nggak stabil. Kedua, saya membandingkan cara menangani data yang melengkung atau non-linear. Ada 2 cara nih. Pertama, linearisasi, datanya itu dipaksa lurus pakai logaritma, dan kedua itu ada NLS, yaitu langsung dicocokin ke kurvanya. Hasilnya, ternyata cara analis itu jauh lebih akurat. Hal ini kita buktikan dengan nilai RMSA yang lebih kecil dan grafik residual yang sebenarnya lebih rapi dan acak. Artinya, model berhasil menangkap pola data dengan benar. Jadi kesimpulannya, kalau ketemu data yang melengkung, mending langsung pakai metode non-linear supaya prediksinya jadi lebih cepat, dan itu aja. Terima kasih. Nah, pada metode keempat ini kami menguji regresi non-linear ganda menggunakan model power law. Model yang digunakan berbentuk Y sama dengan A dikali X1 pangkat B1 dikali X2 pangkat B2. Nah, model ini digunakan untuk menggambarkan hubungan non-linear antara 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Pada eksperimen ini kami menggunakan 2 pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah linearisasi, yaitu mengubah model ke bentuk logaritma ln Y sama dengan ln A plus B1 ln X1 plus B2 ln X2. Dengan transformasi ini, model non-linear dapat diselesaikan menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Nah, pendekatan kedua adalah non-linear least squares atau NLS menggunakan algoritma curve fitting. Nah, metode ini itu langsung menyesuaikan kurva dengan data tanpa melakukan transformasi log. Kelebihan NLS adalah dapat memberikan estimasi parameter yang lebih akurat karena meminimalkan error pada skala asli data. Namun metode ini membutuhkan initial guess parameter yang baik agar proses optimasi stabil. Pada tahap akhir, kami melakukan perbandingan performa semua model yang telah diuji. Nah, evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik utama, yaitu R-squared atau R pangkat 2 untuk R kuadrat untuk melihat seberapa besar variasi data yang dapat dijelaskan oleh model. Yang kedua ada RMSE dan MAE untuk mengukur rata-rata kesalahan prediksi. Dari tabel hasil eksperimen terlihat bahwa pada model eksponensial, metode NLS memiliki RMSE lebih kecil dibanding linearisasi log, sehingga prediksinya lebih akurat. Nah, pada model power law, metode NLS juga memberikan performa sedikit lebih baik dibandingkan linearisasi. Nah, selain itu, analisis residual menunjukkan bahwa error tersebar cukup acak di sekitar 0, yang berarti model yang digunakan sudah cukup memenuhi asumsi dasar regresi. Nah, berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa untuk data dengan pola pertumbuhan nonlinear, penggunaan metode nonlinear least squares atau NLS lebih direkomendasikan dibandingkan transformasi linear apabila tujuan utamanya itu adalah meningkatkan akurasi prediksi.